Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anissa, Laila Hupiah, Miftahul Jannah, dan Muhammad Rifani ingin mempresentasikan tentang kerajaan Goa Talo. Sejarah kerajaan Goa Talo di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan, tetapi yang terkenal adalah Goa, Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Goa dan Talo awalnya adalah dua kerajaan yang berbeda, dipimpin oleh putra dari Raja Goa ke-6, Tonatangka Lopi. Mereka adalah Batara Goa yang melanjutkan kekuasaan ayahnya di wilayah kerajaan Goa, dan Kareng Lori Risero yang diberi wilayah untuk kemudian membangun kerajaan Talo. Dalam perjalanannya, kedua kerajaan bersaudara itu selalu berperang untuk saling menguasai wilayah Sulawesi Selatan, hingga akhirnya kedua kerajaan itu dapat disatukan oleh Daeng Matanre Kareng Tumparisi Kalona. Kesultanan Goa adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa: Tambolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Saumata, Gisei, Sero, dan Kalili. Sejak Goa Talo sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik. Raja Ternate, yakni Babullah, mengajak Raja Goa Talo untuk masuk agama Islam, tapi gagal. Baru pada masa Daturi Bandang pada tahun 1605 datang ke kerajaan Goa Talo, agama Islam mulai masuk ke kerajaan ini. Setahun kemudian, hampir seluruh penduduk Goa Talo memeluk Islam. Selanjutnya, aspek politik sekaligus masa gemilang kerajaan Goa dan Talo atau kerajaan Makassar. Nah, kerajaan Makassar mula-mula diperintah oleh Sultan Alauddin pada tahun 1591 sampai dengan 1639. Nah, raja berikutnya adalah Muhammad Said yang memerintah pada tahun 1639 sampai dengan 1653, yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1654 sampai dengan 1660. Nah, masa pemerintahan Sultan Hasanuddin merupakan masa gemilang kerajaan dari kerajaan Makassar. Di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin, kerajaan Makassar berhasil menguasai kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi Selatan seperti Ruwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Sultan Hasanuddin juga berniat menjadikan kerajaan Makassar sebagai penguasa tunggal di jalur perdagangan Indonesia di bagian timur. Oleh karena itu, Sultan Hasanuddin harus menghadapi kekuatan armada VOC Belanda sebelum dapat menguasai Maluku. Sultan Hasanuddin terkenal sebagai raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda yang ada di Maluku. Ya, akibatnya kedudukan Belanda semakin terdesak, dan atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timun. Masa kemunduran kerajaan Goa Talo. Permusuhan Makassar dan VOC diawali dengan terjadinya insiden penipuan pada tahun 1616 Masehi. VOC memperalat Arupalaka, Raja Bone, untuk mengalahkan Makassar. Kebetulan pada saat yang bersamaan, Makassar sedang bermusuhan dengan Bone. Belanda bersekutu dengan Raja Bone, yaitu Arupalaka. Arupalaka bersedia membantu Belanda dengan syarat akan diberikan kemerdekaan. Pada tahun 1667, dengan bantuan kerajaan Bone berhasil menekan Makassar untuk menyetujui perjanjian Bongaya. Perjanjian ini berisi 3 buah kesepakatan, yaitu yang pertama, VOC mendapat hak monopoli dagang di Makassar. Yang kedua,
Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar. Dan yang ketiga, Makassar harus melepas daerah yang dikuasainya, serta mengakui Arupalaka sebagai Raja Bone. Setelah Sultan Hasanuddin turun tahta pada tahun 1669, Mapasombo putranya berusaha menggantikan kepemimpinan ayahnya dan meneruskan perjuangan ayahnya melawan Belanda. Pasukan kerajaan Makassar akhirnya bisa dipukul mundur oleh Belanda, dan jalur perdagangan dikuasai oleh Belanda. Yang terakhir ada aspek ekonomi dan sosial budaya. Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan maritim. Hasil perekonomian terutama diperoleh dari hasil pelayaran dan perdagangan. Pelabuhan Sumbapo atau Makassar banyak didatangi kapal-kapal dagang, sehingga menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai. Dengan demikian, masyarakatnya hidup aman dan makmur. Makassar sebagai kerajaan maritim hanya sedikit meninggalkan hasil kebudayaan. Peninggalan kebudayaan Makassar yang menonjol adalah perahu layarnya yang disebut dengan pinisi dan lambo. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi Kerajaan Gotalo.